Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang proposal pengajuan aplikasi sistem informasi tempat wisata di Kabupaten Bogor berbasis web. Berikut anggota kelompok kami yaitu Siti Mariana Ani, Olivia Firdayanti, dan Imam Taufik. Latar belakang kami yaitu pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Karena selain memberikan keuntungan bagi tempat wisata itu sendiri, juga memberikan keuntungan pada infrastruktur yang menjadi pendukungnya, seperti rumah, makan, tempat penginapan, sentra industri, pusat oleh-oleh, dan sebagainya. Kabupaten Bogor memiliki daya tarik kuat bagi banyak orang untuk berkunjung, karena banyak sekali tempat-tempat wisata yang indah dan menarik. Kesenian daerah, sentra industri, restoran, pusat oleh-oleh, hotel, dan juga banyak seniman lokal, serta tempat-tempat bersejarah yang bisa dikunjungi. Potensi wisata yang kaya itu perlu dihimpun dalam suatu aplikasi yang memiliki tampilan yang menarik dan sekaligus sebagai pilihan masyarakat untuk mengunjungi Kabupaten Bogor. Pentingnya dibuat aplikasi ini adalah dapat menghemat biaya dalam penyampaiannya dan dapat diakses oleh semua pengguna di seluruh dunia dengan jaringan internet. Keutamaan yang ditunjukkan dalam pembuatan aplikasi adalah lebih menonjolkan informasi tentang sentra wisata yang ada di Kabupaten Bogor, yakni sentra wisata air terjun, pendakian, perkebunan, dan sebagainya yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga hal ini akan mendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan akan meningkatkan aset daerah dan juga perekonomian masyarakat sekitarnya. Identifikasi masalah sesuai dengan pembahasan latar belakang di atas bahwa teridentifikasi masalah sebagai berikut, yaitu belum adanya media resmi terkait tempat wisata di Kabupaten Bogor. 2. Media promosi yang dilakukan belum mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. 3. Belum adanya informasi secara resmi detail terkait tempat wisata di Kabupaten Bogor. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah yaitu menerapkan sistem informasi terkait tempat wisata yang ada di Kabupaten Bogor berbasis web sebagai media informasi online untuk memudahkan dalam memberikan informasi dan promosi, dan memberikan masukan bagi pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan langkah penyediaan informasi ini pada lokasi wisata lainnya, khususnya pada jalur yang mengalami kemacetan. Ruang lingkup dari penulisan ini adalah aplikasi ini dibuat untuk menginformasikan tempat wisata di Kabupaten Bogor dengan ditujukan khusus untuk wisatawan atau turis. Maka dari itu, batasan masalah dari hal ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, ruang lingkup perancangan sistem ini adalah berbasis web. Lalu aplikasi ini dijalankan oleh seorang administrator dari pihak pariwisata Kabupaten Bogor yang mempunyai hak akses penuh dalam pengelolaannya, sedangkan user sebagai pengguna. Lalu aplikasi ini memberikan informasi mengenai tempat wisata di Kabupaten Bogor. Selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok kami selanjutnya, Siti Mariana Ani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustakanya. Bogor termasuk wilayah yang memiliki potensi wisata yang sangat kaya yang menjadi persoalan dalam bagaimana potensi itu aktualisasi itu adalah problem manajemen. Oleh karena itu, manajemen kepariwisataan menjadi syarat mutlak berkembangnya aktivitas kepariwisataan. Salah satu wujud konkret manajemen pariwisata adalah promosi atau iklan. Pembuatan website berbasis web yang dapat memudahkan dalam melakukan promosi.
Pariwisata merupakan aktivitas yang melibatkan dan sekaligus berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kegiatan kepariwisataan melibatkan tiga pihak, pihak yang berada di daerah pariwisata, pihak pendatang atau wisatawan, dan pihak ketiga yaitu pihak yang terlibat dalam organisasi penyelenggaraan kepariwisataan. Ketiga pihak ini mendapat seluruh pengaruh itu. Berbicara mengenai pengaruh, ada pengaruh positif, negatif. Tentu saja yang diidealkan adalah pengaruh positif dan meminimalkan dampak negatif. Peranan pariwisata dalam pembangunan negara berintikan tiga segi, yaitu ekonomi, sumber devisa, pajak, sosial, penciptaan lapangan kerja, dan kebudayaan, memperkenalkan budaya tempat wisata kepada wisatawan. Perkembangan pariwisata biasanya menimbulkan dampak positif atau negatif terhadap kebudayaan setempat. Positif jika dapat merangsang perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya mereka sendiri. Negatif jika melunturkan nilai-nilai budaya yang sudah ada karena penduduknya lebih terangsang untuk mengadopsi nilai-nilai budaya asing tanpa menghayati esensinya. Untuk mencegah hal negatif, perencanaan yang mencakup aspek sosial merupakan cara yang efektif. Dua hal yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah dan perencana. Pertama adalah melakukan penelitian tentang dampak sosial yang mungkin ditimbulkan. Kedua adalah sedapat mungkin mengikutsertakan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengembangan. Pada penduduk setempat harus dibangkitkan perasaan bahwa mereka mempunyai kepentingan terhadap keberhasilan daerah pariwisata yang bersangkutan. Kabupaten Bogor memiliki alam yang sangat potensial untuk dijadikan objek wisata. Tidak banyak daerah yang memiliki keunggulan seperti ini. Oleh karena itu, sangat bergantung pada keseriusan pemerintah daerah kabupaten sendiri apakah potensi ini akan diaktualkan secara maksimal atau tidak. Yang pasti adalah kegiatan kepariwisataan sangat menjanjikan keuntungan dalam berbagai segi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Dengan adanya website, sistem informasi tempat wisata ini diharapkan dapat mempermudah pencarian dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Metode pelaksanaan. Teknologi dan manusia saat ini menjadi satu kesatuan dan menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana kedua faktor tersebut saling berkaitan dan dapat digabung menjadi sebuah sistem. Istilah populer untuk saat ini dinamakan dengan sistem informasi. Tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna user. Tahapan pelaksanaan, satu perencanaan aplikasi sistem informasi tempat wisata di Kabupaten Bogor berbasis web. Tahapan awal yang dilakukan adalah perancangan aplikasi sistem informasi tempat wisata di Kabupaten Bogor berbasis web agar mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat. Aplikasi ini dirancang dalam sebuah website. Selain itu, untuk menarik antusias masyarakat, aplikasi ini juga didesain dengan tampilan yang menarik. Dua, tahapan uji coba. Uji coba dilakukan sebelum aplikasi sistem informasi tempat wisata di Kabupaten Bogor berbasis web ini disosialisasikan kepada sasaran. Aplikasi ini akan diuji coba oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Tujuan pada tahap ini adalah untuk menilai kinerja aplikasi dan juga mengetahui apa saja kekurangan yang perlu diperbaiki dari aplikasi ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Imam Taufik. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Jadi yang ketiga, penyampaian kepada masyarakat. Setelah aplikasi dan perbaikan, setiap publikasi dan yang dilakukan berikutnya pertemuan dengan pihak pertemuan dengan pihak pengelola dalam pertemuan ini
memberikan penyampaian mengenai aplikasi dari mulai pengenalan aplikasi, kelebihan dan kekurangan aplikasi, serta tujuan dan fungsi dari aplikasi. Selanjutnya yaitu pertemuan dengan wisatawan. Pertemuan dengan wisatawan juga dilakukan secara rutin ataupun langsung oleh wisata yang sedang berkunjung ke tempat wisata. Dengan aplikasi dapat dimanfaatkan sebarluaskan langsung oleh wisatawan ke wisatawan. Selanjutnya, biaya dan pengembangan kegiatan. Rekapitulasi rencana anggaran biaya. Dapat dilihat dalam tabel ini ada jenis pengeluaran, yaitu pembuatan aplikasi oleh pihak ketiga, berlangganan hosting dan domain, transportasi lokal, lain-lain, yang ditotal menjadi 11.800.000. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Di sini ada 5 penjadwalan. Yang pertama yaitu merancang desain. Proses pembuatan aplikasi yaitu dilakukan di bulan pertama dengan penanggung jawab tertera di sebelah kanan, yaitu dari semua anggota kelompok. Yang ketiga yaitu dicoba, yang keempat bertemu dengan mitra. Ini dilakukan di bulan ketiga, dilakukan juga oleh semua anggota kelompok. Yang keempat yaitu sosialisasi dan eksekusi aplikasi. Yang kelima monitoring dan evaluasi. Ini dilakukan di bulan kelima, dilakukan oleh semua anggota kelompok, anggota tim. Dan ini adalah justifikasi anggaran kegiatan. Pertama dari jasa pembuatan sistem, yaitu 8 juta. Ini mohon maaf yang dikatakan tapi tidak. Lalu yang kedua jasa pembuatan desain, itu juga 2 juta. Pedoman yaitu kita membuat 50 kolom dengan masing-masing. Lalu yang kedua bahan habis yaitu server atau hosting dan domain. Saja 800.000 rupiah. Ini adalah per tahun. Untuk perjalanan ongkos kirim itu panduan. Harga 500.000 rupiah dan lain kita dengan total 11.800.000 rupiah. Dan ini adalah Q&A yang telah kita lakukan kepada dari kelompok kita, yaitu ini adalah 3 yang kita tampilkan. Ini yang pertama dari Hafiz, yang kedua Fauzan, dan ketiga Ilham. Dapat saya simpulkan dari ketiga pertanyaan ini. Yang pertama yaitu dari aplikasi itu sendiri apakah bisa diakui atau tidak. Jawabannya yaitu bisa, karena aplikasi itu berbasis web, jadi dapat dibuka melalui browser dari semua sistem operasi. Lalu ada juga tempat wisata yang dimasukkan ke aplikasinya, tempat wisata apa? Jawabannya itu semua tempat wisata dan taman, terjun, pegunungan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ini adalah keuntungan masyarakat. Banyak sekali dengan adanya pemilihan atau aplikasi ini dapat menggunakan tentang ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Bogor. Dengan begitu dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat atau pedagang-pedagang atau para usaha rumah makan. Dengan adanya aplikasi dapat menarik pengunjung yang akan memberikan keuntungan bagi mereka, yang akan meramaikan tempat-tempat atau perjualan yang telah dibuka di bawah. Jadi sangat banyak keuntungan bagi masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya